Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Siska Wahyu Puspitasari, yang kedua Nisfu Laili, yang ketiga Bayu Afrizal, dan terakhir saya sendiri Muhammad Ridwanuddin. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan psikologi agama di Barat, di Timur, dan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nisfulaili Hidayah dari kelas PAI 5A dengan NIM 122011930004. Saya akan menyampaikan materi pertama, yakni sejarah perkembangan psikologi agama di kawasan barat. Psikologi agama mulai muncul di kawasan barat ketika William James dikenal sebagai pelopor psikolog modern di Amerika. Beberapa psikolog lain juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu jiwa agama ini, antara lain James B. Pratt yang menerbitkan buku berjudul The Religious Consequence. Karya James telah menstimulasi minat psikologi di bidang agama tumbuh sangat pesat. Dua jurnal ilmiah mulai muncul, yakni The Journal of Religious Psychology dan American Journal of Religious Psychology and Education, serta tokoh-tokoh lain yang bermunculan, dan buku-buku di bidang psikologi agama juga semakin banyak dikembangkan, diterjemahkan tidak hanya di Amerika dan Inggris tetapi juga di Jerman serta Perancis. Perkembangan psikologi agama di awal abad ke-20 tidak berlangsung lama. Pada sekitar tahun 1920, kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang psikologi agama ini mengalami penyusutan. Jurnal-jurnal yang dulu pernah bermunculan sebelumnya tidak diterbitkan kembali. Penyusutan ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, gerakan behaviorism. Yang kedua, melemahnya ketertarikan para psikolog untuk melakukan penelitian serta studi terhadap keagamaan. Yang ketiga, faktor sosial kemasyarakatan. Pada tahun 1970, kehidupan beragama mulai banyak diminati kembali oleh masyarakat Amerika. Dengan masuknya pengaruh tradisi timur, maka pada saat itu pula perkembangan bidang psikologi agama mulai bangkit kembali. Perkembangan psikologi agama di kawasan barat menjadi maju dan berkembang mulai tahun 1970 sampai sekarang ini, dengan munculnya berbagai macam jurnal-jurnal ilmiah di negara-negara Eropa seperti Skandinavia, Nederland, Jerman, serta Perancis. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi agama khususnya di wilayah timur. Langsung saja, sebenarnya perkembangan psikologi agama di wilayah timur itu lebih dulu dibandingkan dengan psikologi agama di barat. Karena tokoh-tokoh seperti Ibnu Tufail dan Imam Al-Ghazali itu telah membahas apa yang disebut oleh dunia barat sebagai psikologi agama. Sedangkan pada abad ke-20 mulai berkembang khususnya dalam dunia Islam kajian-kajian tentang psikologi agama seperti Abdul Mun'in Abdul Aziz Al-Maliri, yang membahas tentang perkembangan agama secara spesifik yang berdasarkan pada konteks kejiwaan. Di kalangan Islam, buku ini dianggap sebagai awal kemunculan kajian psikologi agama, khususnya Islam di kalangan ilmuwan muslim modern. Nah, siapa sih tokoh-tokoh yang melatar belakangi atau tokoh-tokoh yang menjadi pencetus dari psikologi Islam, khususnya di timur? Yang pertama adalah Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihaqi. Beliau adalah seorang dokter dan beliau sukses untuk menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jiwa raga yang ia istilahkan dengan tib al-khalaq dan al-tib al-ruhani. Ia menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kejiwaan dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan spiritual. Ia mengkritik para dokter masanya yang hanya fokus pada penyakit-penyakit fisik saja. Ia mendasarkan teorinya pada Al-Quran dan hadis yang banyak menyatakan akan kesehatan jiwa dan penyakit-penyakit jiwa. Ia menyatakan bahwa karena manusia terdiri dari jiwa dan raga, maka keduanya akan saling mempengaruhi. Yang demikian, manusia tidak akan mencapai kesehatan sempurna jika tidak tercapai antara kesehatan jiwa dan raga. Nah, yang kedua adalah Ibnu Sina. Ia lahir di Bukhara di sekitar wilayah Uzbekistan. Menurut dia adalah
Ia mendefinisikan jiwa sebagai kesempurnaan awal yang dengannya spesies menjadi sempurna sehingga manusia yang nyata yang membagi jiwa dalam 3 bagian, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Yang ketiga adalah Imam Al-Ghazali atau Al-Ghazali. Ia lahir di Desatus, wilayah Khurasan, Iran. Dia adalah pemikir ulung Islam yang menyandang gelar pembela Islam. Nah, secara filosofis ia memandang manusia adalah makhluk yang berpikir secara totalitas tentang diri manusia itu sendiri. Struktur eksistensi, hakikat atau esensinya, pengetahuan dan perbuatannya. Al-Ghazali sangat menekankan ilmu jiwa dan memandangnya sebagai jalan untuk mengenal Allah. Teori-teori Al-Ghazali tentang jiwa senada dengan teori-teori Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ia membagi ilmu jiwa menjadi 2 bagian. Pertama yaitu ilmu jiwa yang mengkaji tentang daya hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak dan jiwa sensorik. Kedua, ilmu jiwa yang mengkaji tentang pengolahan jiwa, terapi dan perbaikan akhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, disambung dengan teman saya lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siska Wahyu Puspitasari, NIM 12211930003 akan menyampaikan materi yang ketiga mengenai sejarah perkembangan psikologi agama di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan psikologi agama memang mengalami kesulitan untuk menemukan kapan pembahasan, penelitian, serta pendeskripsian tentang psikologi agama. Perkembangan psikologi agama di Indonesia dipelopori oleh tokoh-tokoh profesi keilmuan, kedokteran, dan keagamaan. Adapun pengenalan psikologi agama di lingkungan perguruan tinggi dilakukan oleh Profesor Haji A. Mukti Ali dan Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Banyak buku yang telah dihasilkan oleh Profesor Zakiyah Darajat dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta mengenai psikologi agama, antara lain peranan agama dalam kesehatan, ilmu jiwa agama, dan kesehatan mental. Buku Ilmu Jiwa Agama merupakan buku psikologi agama yang paling tua sejauh pengetahuan penulis. Sejak menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, perkembangan psikologi agama dinilai cukup pesat dibandingkan dengan usianya yang tergolong masih sangat muda. Seperti terbitnya buku Perbandingan Agama, Sosiologi Agama, dan akhir-akhir ini terbit pula buku yang membahas tentang kesehatan mental. Hal ini disebabkan selain bidang kajian psikologi agama yang menyangkut kehidupan manusia secara pribadi maupun kelompok, bidang kajiannya juga mencakup permasalahan perkembangan usia manusia. Psikologi agama termasuk ilmu terapan yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.